Halo guys, kembali lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim ya. Masih edisi vlog gue 30 hari bersama Rangga. Oke guys, sesuai judulnya di video kali ini gue pengen ke puncak Gunung Telomoyo yang ada di daerah Magelang, Jawa Tengah ya guys. Kalau kalian ngikutin video yang kemarin, gue ada nginep di penginapan di kaki Gunung Telomoyo, deket banget ke Gunung Telomoyo. Pokoknya kalau kalian pengen nginep di deket Gunung Telomoyo, gue rekomendasi penginapan ini. Namanya Tomboati ya. Nanti untuk link videonya kalian cek di deskripsi ya. Oh ya guys, gue pengen curhat sedikit ya. Sebenarnya gue bingung ya, ini dibilangnya gunung apa bukit ya. Kenapa gue bilang bingung ya? Karena gini ya, setahu gue kalau gunung itu ya, kalian motor cuma bisa sampai di bawah, sisanya kalian harus hiking ya untuk sampai ke puncak gunung. Cuma kalau di gunung ini anehnya, kalian dengan motor bisa sampai ke puncak tanpa hiking. Jadi kalian bisa naik motor sampai ke puncak suatu gunung tanpa kalian perlu hiking ya. Jadi unik banget ya tempat ini ya. Ini sebenarnya gue bingung, ini lebih cocok dibilang gunung apa bukit. Kalian coba komen ya, kira-kira cocoknya apa dibilang ini. Dan sedikit informasi ya guys, kalau kalian pengen ke Gunung Telomoyo ini, kalian udah dipastikan harus pakai motor atau jeep ya. Buat kalian pakai mobil kalian cuma bisa sampai di loket pembelian tiket. Jadi nanti mobil kalian parkir situ, kalian opsinya nyewa jeep atau nyewa motor. Salah satu dari itu aja. Kalau misalnya untuk yang kalian bawa motor, kalian tinggal beli tiket masuk untuk per orang, kalian udah bisa naik motor kalian sendiri sampai ke atas puncak. By the way guys, gue sekarang perjalanan ini pukul setengah 7 pagi ya. Memang gue agak telat ya. Harusnya kalau ke Gunung Telomoyo itu idealnya itu sebelum matahari terbit, sekitar jam setengah 5 atau jam 5. Tapi gue sengaja memang agak siang. Kenapa? Kalau gue terlalu pagi nanti kamera gue nggak kelihatan apa-apa, karena kamera gue bukan kamera canggih yang bisa kelihatan gelap-gelapan. Kamera gue masih butuh cahaya guys. Jadi gue sengaja biarin gue nggak dapat golden sunrise nya. Yang penting gue bisa nunjukin kalian pemandangan dari atas itu lebih jelas. Dan perjalanannya kira-kira untuk sampai ke atas medannya curam apa enggak, makanya gue sengaja datang agak siang kan guys. Untuk lokasi wisata puncak Telomoyo ini kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi. Nanti gue tulis Google Map-nya, kalian tinggal klik aja, dijamin gak bakal nyasar. Sorry banget gue nggak bisa nunjukin video perjalanan gue dari Magelang ke sini, karena memang gue dari Nepal Van Java ke sini. Kalau gue kemarin dari arah Jogja, gue pasti akan bikin video untuk ke sini. Tapi karena gue dari arah Nepal Van Java, gue rasa jarang orang yang pengen tahu dari Nepal ke sini. Oke guys, kita belok kiri ya sekarang ya. Di sini udah banyak kendaraan-kendaraan yang juga mau masuk ya. Yaudah, kalian stay tune aja video ini, jangan di skip. Nanti gue kasih 5 detik untuk nomor penyewaan jeep dan rental motornya juga. Jadi pokoknya jelas di video ini. Kalian stay tune terus di channel Traveling Budget Minim. Thank you. Oke guys, kalian udah denger ya, gua tadi habis beli tiket, harganya itu gua berdua 30.000, artinya satu orang hanya 15.000 ya. Motornya nggak dihitung ya. Jadi kalau kalian kesini untuk tiket terbarunya udah pada tahu ya berapa duit ya. Satu orangnya 15.000, dan anak kecil kelas 6 SD baru dihitung ya. Mungkin SMP 1 ya, baru dihitung, kena orang dewasa juga. Kalau anak kecil katanya gratis sih. Oke, dari yang pembelian tiket tadi kita masih naik ke atas mungkin sekitar 8 kilo atau 25 menit sampai setengah jam ya, tergantung kecepatan yang kalian bawa. Untuk jalannya menurut gua relatif masih bagus, dan untuk tanjakannya gue bilang masih enak aja, nggak yang ekstrim banget ya. Nggak seperti tanjakan di Dieng yang pasti tanjakannya kayak di puncak-puncak gitu lah, masih enak lah. Dan di sini nggak ada mobil ya guys, jadi hanya bisa motor sama jeep ya. Jadi di sini kalau misalnya kalian nggak lihat mobil, jangan heran karena memang mobil nggak boleh masuk ke sini. Mobil hanya bisa parkir di dekat pembelian loket untuk masuk,
nanti kalian harus nyewa motor atau harus nyewa jeep ya. Mungkin kenapa nggak bisa mobil, kalau menurut gue sih karena jalannya memang nggak relatif besar. Jadi kalau misalnya ada 2 mobil iring-iringan kan nanti jadi harus ada yang ngalah ya, jadi agak ribet lah. Karena memang akses jalannya yang gue bilang nggak terlalu lebar sih menurut gue. Bukan karena tanjakannya curam ya. Kalau gue bilang tanjakannya di sini nggak curam, buktinya banyak motor metik yang kuat nanjak sampai ke puncak ya. Jadi gue kasih kalian sedikit gambaran mengenai wisata puncak Telemoyo ini ya. Jadi kalau kalian misalnya ke puncak Telemoyo ini idealnya itu jam 4:30 pagi. Kenapa gue bilang harus 4:30? Karena memang ini wisata yang lebih cocok untuk melihat sunrise. Ketika kalian melihat sunrise dari sini, kalian akan bisa melihat 5 gunung kalau lagi beruntung ya, kalau lagi cerah ya. Kalau gue kemarin sih cuma nemu 4 gunung ya, tapi katanya ada yang banyak yang bilang sampai 5 gunung tuh kelihatan. Dan di area Gunung Telemoyo ini banyak spot-spot untuk foto. Jadi kalian itu nggak perlu takut kalau di satu spot itu ramai, kalian jalan lagi nanti ada satu lagi spot lain, kalian jalan lagi nanti ada spot lagi, ada gardu menara pandang juga. Pokoknya banyak area-area spot untuk foto ya. Cuma kalau misalnya kalian spot foto di A, nanti gunungnya kelihatan 4, nanti kalau di foto yang spot yang ke B, gunungnya cuma kelihatan 2, kalian gak usah heran. Karena gini loh, posisi kita itu di jalan ini mengitari sebuah gunung. Jadi ketika di posisi A kita di arah barat, kalau di posisi B-nya kita di arah timur, pasti pemandangannya akan berbeda karena ketutup sama gunung yang ada di balik belakang kita. Paham ya di sini ya? Tapi ketika gue nanti berhenti, gue ada sempat main drone, itu adalah menurut gue spot foto yang paling banyak orang berhenti ya. Karena di sisi gue itu bisa ngeliat 5 gunung kalau lagi beruntung ya. Cuma kemarin sih gue kelihatan 4 gunung, yang satunya itu samar-samar nggak terlalu kelihatan. Nah, jalan ini kurang lebih kayak gini guys, sepanjang perjalanan selama 25 menit kurang lebih ya. Enak, nggak ada macet ya. Cuma ini kan gue pergi di weekday ya. Kalau di long weekend gue nggak tahu ya rame apa enggak ya. Cuma nanti ketika kalian di atas itu udah mulai rame, banyak juga. Salah satunya di spot gue waktu foto itu banyak juga kendaraan yang berhenti untuk parkir dan berfoto-foto di spot gue ya. Menurut gue spot gue itu paling rame sih menurut gue dibanding spot-spot yang lain ya. Cuma kalau misalnya di weekend gue nggak tahu ya lebih rame lagi apa enggak, karena kemarin di weekday aja kondisi udah rame banget ya. Nah sekarang gue lagi nanjak nih, kondisi jalannya ya kurang lebih begini, nanjak tetap ada tapi nggak yang ekstrim banget, dan jalannya juga relatif bagus ya guys. Jadi teman-teman ya, kalau kalian pengen kesini, gue rekomendasi kalian nginep aja di Tombo Ati Guest House yang gue rekomendasi. Ada videonya nanti, linknya di deskripsi. Link videonya kalian cek aja. Menurut gua kenapa kalian wajib nginep di situ? Kenapa? Karena menurut gua kalau kalian nginep di situ, kalian nggak perlu bangun pagi-pagi, kalian nggak akan kecapean. Apalagi yang dari Jogja ya. Kalau dari Jogja ke sini kan idealnya kalau kalian harus nyampe jam 4:30 atau jam 5 di bawah loket itu, kalian harus dari Jogja itu berangkat pukul 2. Karena perjalanan dari Jogja ke sini kurang lebih 2 jaman ya. Jadi kalian udah keburu capek di jalan dan dingin-dinginan di jalan. Mendingan kalian menginap semalam, besokannya baru kalian berangkat ke sini. Jadi dari penginapan itu deket banget, kalian nggak capek-capek untuk pagi-pagi bangun ya. Dan nggak kedinginan kena angin ya. Angin malam itu kan bahaya ya guys. Dan buat teman-teman yang bawa mobil ya ke sini, kalian juga bisa nginep di Guest House Tombo Hati yang gua rekomendasi. Kenapa gua bilang gitu? Karena di penginapan ini sekali lagi ada rental motor dan rental jeep ya. Jadi ketika kalian yang bawa mobil ke situ kan, untuk ke sini kalian butuh jeep atau butuh motor. Nah, kalian bisa nyewa di penginapan itu. Jadi untuk nomor kontak yang ada di video ini, sekali lagi itu adalah nomor kontak penginapan yang gue sewa di video kemarin ya. Jadi gue waktu kesini nih, gue nggak tahu nyewa jeep itu di mana, nyewa motor itu di mana. Cuma yang gue tahu ketika gue nginep kemarin, penginapan gue itu ada penyewaan motor sama penyewaan jeepnya. Jadi gue rasa buat kalian, walaupun kalian nggak nginep tapi pengen nyewa jeep dan pengen nyewa motor, kalian bisa hubungin nomor ini juga, karena memang dia ada usaha rental motor dengan rental jeep juga di Gunung Telemoyo ini ya. Oke guys, gue rasa video gue nggak usah panjang-panjang ya. Nanti setelah ini gue akan ke spot untuk melihat suasana sunrise ya di Gunung Telemoyo ini. Setelah itu gue akan jalan, gue akan ke ujungnya itu ada apa? Ternyata di ujungnya itu hanya sebuah menara listrik
yang banyak warung-warung. Jadi buat teman-teman yang pengen ngopi, pengen makan Indomie atau segala macam, kalian bisa makan di situ ya. Karena untuk jualannya cuma ada di satu titik itu aja, di paling ujung dari gunung ini ya, dari puncak Telemoyo ini. Nah, setelah puncak Telemoyo ini, setahu gue buntu, udah nggak ada jalan lagi. Kalian harus balik lagi kembali ke titik awal dan akhirnya kalian turun lagi di loket pembelian waktu ketika kalian pertama datang ya. Jadi model gunungnya ini unik. Jadi ketika kalian sudah ke ujung nanti ketemu sebuah puncak yang ada menara listriknya atau tiang listriknya yang tinggi, kalian nggak bisa turun lagi ke sisi berlawanan dari kalian datang. Jadi kalian harus kembali lagi ke titik awal kalian datang. Jadi dia nggak ada arah biasanya kan kalau misalnya di sebuah gunung kan ada arah sebaliknya. Kalau di sini udah mentok, udah kalian balik lagi ke titik awal kalian datang. Paham ya maksud gue ya? Oke guys, kalian stay tune aja video ini. Bentar lagi gue nyampe di spot pertama untuk melihat sunrise. Nanti di situ gue agak lama sembari main drone. Mungkin gue di situ sekitar setengah jam. Habis itu gue akan ke ujungnya, karena gue penasaran ada apa di ujungnya. Terus habis itu gue langsung balik lagi ke loket karena memang habis ini tujuan gue adalah ke Jogja, jadi gue nggak lama-lama di sini. Dan gue pengen balik lagi ke penginapan yang gue sewa di Tomboati Guesos yang berada di kaki gunung Telemoyo. Oke guys, stay tune video gue. Thank you. Akhirnya guys, ini pertama kalinya gue nyampe di Gunung Telemoyo menggunakan motor ya. Jadi nggak ada hiking di sini ya. Ini motor gua, langsung viewnya. Ini gunung apa, Rangga? Hah? Gunung apa itu? Itu Merbabu. Merbabu. Ini Andong. Andong. Itu Sindoro. Sindoro itu Merapi. Lumayan dingin juga di atas Gunung Telemoyo ini. Tapi benar, kalau kalian udah ke atas ini kebayar pemandangannya. Gue baru kali ini bisa ngeliat 4 gunung dari atas ini. Hah? 5 gunung loh. Kata Rangga 5 gunung. Cuma yang satunya agak-agak ngumpet. Yang paling kecil di sana. Keren ya. Emang kalau orang bilang kalau lagi beruntung abis musim hujan tebel, di sini lautan awan nih. Cuma sayangnya kita belum dapet yang lautan awan itu. Tapi nggak apa-apa. Kayak gini aja udah bersyukur banget gua. Nggak sia-sia bangun pagi. Dingin-dinginan naik ke atas sini. Mantap. Oke, sobat budget minim, sekarang gua pengen main drone di ketinggian Gunung Telemoyo ya. Nah, ini drone gua sembari melihat pemandangan gunung. Oke. Rekaman dimulai. Tangan. Oke. Lambai ya. Siu. Lambai dong, Mas. Lambai. Lempar. Oke, ini gue sekarang berada di sebuah jalan ya. Ini adalah titik sunrise point yang berada di Gunung Telemoyo. Kalian bisa lihat sepanjang jalan ini banyak orang yang sedang berfoto-foto ya. Dan di atas ini ternyata masih ada sebuah jalan. Ya, kita lihat ya. Sebuah bukit. Kalau nggak salah di atas bukit ini ada menara. Nah, di sini juga ada matahari ya. Jadi matahari itu kalau di Telemoyo itu ngebelakangin kita ya. Oke, gue turun dulu deh. Sinyalnya terlalu ini apa? Jauhan. Terlalu mataharinya terlalu bikin kamera gue bikin nggak kelihatan. Backlight ya. Oke. Sekarang kita ke arah sini dulu. Aduh, nah ini adalah gunung apa, Rangga? Itu arahnya kemana? Merbabu. Nah,
Sekarang kita ke sebelah sini ya. Ini adalah Gunung Andong. Lalu yang di sebelah kiri Sumbing dan sebelah kanan Sindoro ya, kalau nggak salah ya. Oke. Di sini gue nggak terlalu berani guys main yang terlalu jauh. Kenapa? Karena banyak bukit-bukitan, takutnya drone gue ketabrak dan takutnya sinyalnya gangguan. Oke guys, gue rasa cukup di sini ya. Kita jalan lagi ke spot berikutnya ya. Tapi gue nggak akan berhenti. Kita akan melihat-melihat aja. Gak ada yang ketinggalan, aman. Oke, kita lihat lagi di atas ini ada apa ya, kurang lebih ya. Di sini juga ada spot foto loh, ya. Ternyata spot fotonya nggak cuma satu guys. Cuma yang paling rame tadi spot foto yang tadi ya. Coba kita lihat spot foto. Oke, kita lihat sebentar pakai kamera. Oh, itu Gunung Sumbing sama Sindoro ya. Sama di sini ada kayak bukit-bukit menjulang tinggi. Gunung apa tuh? Ayo. Gunung Prau kayaknya itu ya. Iya. Iya. Udah, kita lanjut lagi naik ke atas. Wow, amazing man. Keren man. Jadi sepanjang jalan ini sebenarnya banyak area spot untuk foto ya guys. Cuma kalau menurut gua yang paling rame yang tetap yang pertama gua berhenti, karena itu 4 gunung kelihatan ya. Kalau di spot lain belum tentu 4 gunung kalian bisa ngeliat ya. Dan menurut gue spot yang tadi juga pohonnya pada nggak ada ya, nggak ada yang menghalangi. Kita ke paling tinggi, di atas ada menara signal ya kalau nggak salah ya. Di sini juga bisa sih untuk jadikan spot foto. Pokoknya kalau di area itu kalian misalnya ngerasa rame, kalian pindah aja ke area yang lain. Coba kita berhenti bentar ya. Oke. Wah. Mudah-mudahan di kamera jelas ya. Cuma di sini cuma kelihatan gunung sama gunung itu tuh satu. Gunung apa itu? Untuk Andongnya nggak kelihatan kalau dari sini. Yuk kita lanjut lagi.
mataharinya lepas banget guys. Oh, ini mungkin yang buat ngeliat sana sih di sini nih guys. Sakit banget mataharinya. Oh, di sini ada gardu pandangnya guys, dari besi nih. Oke. Cuma kita nggak ngegardu itu ya guys. Kita cuma melihat ada apa aja di atas sini ya. Nah, ini Gunung Merbabu. Nah, oh di sini ada ini ya, Triangle Sky Telemoyo. Ada menara ya. Oke juga. Coba kita lihat di atas lagi ada apa. Ini menara nih yang kita foto nih, dan kita sudah di puncak tertinggi gunung. Si Rangga mau ngopi. Di sini banyak warung guys. Ngopi aja di bawah lah. Yuk jalan langsung. Oke, sobat budget minim, gue rasa video gue cukup sampai di sini ya. Gue di sini nggak ngopi ya. Ini udah paling ujung nih ya, udah nggak ada lagi jalan. Berarti kalau kalian harus balik lagi, berarti harus balik ke titik awal kalian datang. Gue udah nunjukin ya dari awal perjalanan, dari awal gue beli tiket sampai gue ke atas sampai paling ke ujung ya. Jadi kalian udah tahu ya kurang lebih seberapa panjang sih gunung ini, seberapa luas, dan jalanannya kayak gimana, semua gue udah tunjukin sepanjang perjalanan ini. Dan gue rasa video gue cukup sampai di sini ya, karena memang gue nggak lama-lama di sini. Gue udah cukup foto-fotonya. Gue sekarang mau lanjut ke homestay, pengen mandi, istirahat, lalu lanjut ke Jogja ya guys. Jadi perjalanan gue masih panjang nih guys. Yang penting video ini mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman ya kalau pengen ke Gunung Telemoyo yang belum pernah, jadi tahu gambarannya. Jadi ada persiapan sebelum kalian mau berangkat, apa aja yang harus kalian persiapkan ya. Yang pasti saran dari gua, kalau kalian misalnya pengen ke Gunung Telemoyo, nginepnya di penginapan yang gua nginep udah murah. Di sana ada rental jeep dan ada rental motor ya. Takutnya kalau misalnya kalian yang bawa mobil kan kesini nggak bisa pakai mobil ya. Kalian tahu kan kenapa? Karena memang jalanannya kecil ya, bukan karena tanjakannya curam. Pokoknya di sini mobil nggak boleh masuk aja intinya. Yaudah guys ya, nanti kalau untuk nomor WA penyewaan rental motor dan jeepnya nanti ada 5 detik di video. Itu adalah penginapan yang gue sewa juga, jadi semuanya sama aja. Jadi kalau kalian mau nyewa penginapannya, WA-nya ini juga. Kalau kalian mau nyewa motor ini juga. Kalau kalian mau nyewa jeep ini juga nomornya sama. Karena memang gue ngambil nomor dari penginapan gue yang kemarin, karena yang gue tahu mereka ada penyewaan, jadi gue ngambil pakai nomor mereka. Sebenarnya penyewaan rental motor dan jeep itu banyak kalau di Telemoyo ini, cuma salah satunya yang terpercaya, yang aman itu pemilik penginapan yang gua nginep, namanya Guisos Tomboati. Oke guys, sampai ketemu di next video ya. Mudah-mudahan video gua bisa ngebantu teman-teman. Ingat selalu dukung gua dengan cara like videonya, di-share, subscribe, dan subscribe gua juga pastinya. Dan gua nggak pernah bosen bantu gua, super thanks-nya. Kenapa? Karena sekali lagi budget gua terbatas. Buat teman-teman yang bingung cara kirim super thanks-nya, gua ada kasih nomor rekening gua juga di bawah ya. Kalian cek aja di deskripsi. Thank you banget ya guys sudah nonton video gua. Ingat slogan gua, traveling budget minim, biar teman-teman gue yang nambahin. Thank you. Traveling budget